innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam, orang beriman. Limada? Kenapa? Karena orang beriman ketika itu menghabiskan malamnya dengan tahajud, baca Al-Quran, berzikir. Dia tidur kelelahan, sepuas-puasnya dia tahajud, kemudian dia bangun kembali, dia tahajud kembali, dia berdoa sebanyak-banyaknya berdoa. Padahal tadi tahajudnya orang-orang beriman ya, tahajudnya orang beriman panjang, lama dia berdiri. Setelah itu dia rukuk, lama rukuknya, dia i'tidal, lama i'tidalnya, dia sujud, lama sujudnya. Begitulah tahajud dia kerjakan. Kemudian setelah assalamualaikum selesai, dia pun berdoa sepuas-puasnya berdoa, berzikir sepanjang-panjangnya zikir, lalu baca Quran sepenat-penatnya, lalu ketiduran lagi. Dilihat hari masih gelap di luar. Kemudian dia terbangun kembali. Setelah terbangun masih gelap seperti tadi. Dia kembali bangkit, sholat lagi seperti tadi. Lalu berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Kemudian saking lelahnya dia beribadah, tidur lagi. Lalu dia bangun seperti sudah lama sekali tidur. Kemudian dia terbangun masih gelap gulita di luar. Setelah gelap gulita yang begitu panjang di luar, dia lihat ini berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Dia kembali sholat tahajud. Panjang dia sholat tahajud, Masya Allah, sampai pada saat dimana dia sangat penat. Lalu dia berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Setelah itu dia pun turun ke jalanan. Orang-orang beriman turun ke jalanan. Masih gelap gulita. Apa kata orang-orang? Apa kata orang sesama mereka yang berjumpa di jalanan? Padahal gelap gulita, mereka bawa obor masing-masingnya. Inilah dia tanda-tanda yang pernah kita pelajari. Berarti besok pasti matahari terbit. Orang-orang awam yang udah capek tidur, orang-orang yang memang anti sholat, yang nggak mau ibadah, tapi dia orang Islam, ya, udah banyak tanda-tanda kiamat, tetap aja nggak percaya. Allah nggak ada tuh doh, katanya. Akhirnya kaum muslimin berkumandanglah azan. Siapa yang menyuruh azan? Sang imam. Sang pemimpin menyuruh kumandangkan azan, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Ya, kemudian orang berkumpul di masjid. Salat subuh berjamaah. Imamnya baca panjang. Selesai zikir pagi. Zikir pagi, rencananya sampai terbit matahari. Ternyata masih gelap gulita setelah itu semua. Sang imam berkata, mungkin tadi terlalu cepat kita mulai azan. Coba lihat, kemana jam tangan perginya? Jam tangan kemana? Obor untuk melihat jam kan ada, kemana jam tangan? Jangan lupa, ini teknologi. Semua yang bersifat teknologi sudah selesai. Orang berpatokan hanya kepada matahari. Kemudian kata imam, terlalu cepat kita tadi kumandangkan azan. Kayaknya tadi kita tuh sholat sebelum waktunya. Kemudian dikumandangkan lagi azan subuh. Kaum muslimin sholat lagi, zikir lagi sepuas-puasnya. Selesai semua zikir-zikir, doa-doa Nabi dibaca, masih saja gelap. Kata imam, kayaknya itu yang tadi itu juga terlalu cepat. Ulang kembali azan. Azan lagi 3 kali kaum muslimin. 3 kali. Baru setelah itu mereka berzikir sepuas-puasnya zikir, mulailah matahari, mulailah nampak, langit mulai terang. Tetapi anehnya bukan dari timur, dari barat. Orang-orang beriman paham, inilah dia. Tapi sejak matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sejak itu semua isi Al-Quran, baik yang ada di dalam mushaf-mushaf
isinya hilang Pak, lembaran putihnya saja yang tersisa. Begitu juga yang hafal Al-Quran, dalam satu malam itu menguap ke langit seluruhnya. Hafiz Al-Quran hilang seluruhnya. Bahkan Al-Fatihah yang paling akrab sudah lupa semuanya. Semuanya hilang. Hadis itu tidak didapatkan di kitab ini, tidak juga di zikir akhir zaman, tapi di kitab-kitab lain. Kalau semua kitab saya bawa kemari, penuh Pak meja kita. Hilang semuanya. Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, orang-orang beriman telah tercatat. Hari ini iman kalian yang beriman telah sah, kata Allah. Hari ini seluruh amalan orang-orang yang pernah beramal telah diterima. Dan sejak itu tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Tapi itu kaum muslimin, matahari hanya terbit setengah hari saja. Setengah hari saja. Dari sebelah barat, itu barat umpamanya, terbit hanya setengah hari. Rasul berkata, dia kembali bergeser. Kembali tenggelam di tempat biasanya dia tenggelam di sebelah barat. Kemudian besoknya dia terbit normal seperti biasa dari sebelah timur. Ketika dia terbit dari sebelah timur, ibadallah wahai hamba Allah, waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang ke-6, keluarnya dabbatul ardi, surat An-Naml ayat 82. Nanti kita masih di matahari terbit dari sebelah barat ya. Coba lihat begitu cepatnya. Taib, kita lanjutkan kaum muslimin yang kami muliakan. Malam kali itu sangat lama, terasa sangat panjang. Kok bisa malamnya 3 malam berturut-turut orang di bumi hidup merasakan malam yang panjang sekali sehingga puas orang tahajud. Berulang-ulang orang melaksanakan tahajud. Tahukah kamu kemana matahari perginya? Matahari tidak ditutup oleh Allah, tidak, tapi memang dia pergi memenuhi panggilan Allah. Matahari pergi ke bawah Arasy, meninggalkan orbitnya, dan dia terus melesat sejauh-jauhnya sampai berada di bawah Arasy. Berarti matahari sudah keluar dari seluruh alam semesta dengan kecepatan yang hanya Allah yang memberikan. Sampai di bawah Arasy, tepat dekat Sidratul Muntaha, di situ dia sujud. Matahari sujud macam mana bentuknya entah, pokoknya dalam hadis dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.